Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrandinan Octavian dengan nomor NPM 257844040 dari program studi Teknologi Rekayasa Elektronika jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membuat video tentang coding dengan bahasa C++ dan penjelasan tentang flowchart-nya. Baik, di sini yang pertama, soal pertama studi kasus tentang sistem keamanan reaktor kimia. Di sini jika suhu di atas 150 derajat Celcius dan tekanan di atas 10 derajat bar, atau jika level cairan meluap di atas 90% tanpa mempedulikan suhu dan tekanan, dia akan mencegah ledakan. Sistem keamanan dia harus mengaktifkan katup pembuangan darurat atau emergency valve. Baik, langsung saja di sini kita coba run codingannya. Di sini kita coba masukkan suhu 170 dan barnya 15 derajat. Untuk level cairannya kita di 100%. Terus di sini dikarenakan suhu di atas 150 derajat yaitu 160 dan bar di atas 10 derajat, level cairan di atas 90%, katup darurat akan aktif karena suhu di atas 150 derajat dan tekanan di atas 10 derajat bar. Dan ini untuk flowchartnya. Pertama yaitu mulai, lalu sensor membaca nilai, sensor LDR, lalu ke prosesnya apakah LDR flowchartnya salah. Untuk flowchart untuk nomor 2, ini untuk flowchart yang suhu dimulai dari start, lalu proses input data sensor, yaitu jika suhu 100 lebih dari 150 derajat Celcius, tekanan bar 10 derajat di atas 10 derajat bar, dan level cairan di atas 90%. Jika level cairan lebih dari 90%, maka katup darurat akan aktif. Jika tidak, dia tidak akan aktif. Lalu masuk apakah suhu 100 di atas 120 derajat Celcius, katup darurat akan nonaktif. Dan yang terakhir, barnya apakah di atas 10 derajat bar, maka darurat akan aktif. Sebaliknya jika tidak, akan nonaktif. Lalu proses selesai. Sekarang kita masuk ke codingan yang kedua, yaitu untuk studi kasus kedua, yaitu sebuah lampu jalan pintar menggunakan sensor cahaya LDR, yaitu light delay dan sensor gerak PIR yang bertujuan untuk menghemat baterai. Sistem ini bekerja dengan prinsip hemat versus siaga. Di sini, jika sensor cahaya mendeteksi hari sudah siang atau
sensor LDR lebih dari 500 unit, maka lampu harus mati total untuk pengisian daya. Jika sensor cahaya mendeteksi malam kurang dari 500 sama dengan 500 unit, sistem masuk ke mode siaga. Jika ada gerakan PIR atau high, lampu menyala dengan kecerahan 100%. Jika tidak ada gerakan PIR sama dengan low, lampu tetap menyala namun hanya dengan kecerahan 10%. Langsung kita run saja. Kita masukkan nilai LDR nya. Nah, sini jadi sini masuk kondisi siang, lampu akan mati atau off total. Kenapa lampu off total? Karena sensor cahaya mendeteksi sudah siang, maka lampu mati total dan dia akan mengisi daya. Baik, di sini untuk flowchart lampu jalan otomatis atau LDR. Pertama-tama yaitu mulai, lalu sensor LDR membaca nilai. Apakah LDR lebih dari 500 unit, maka lampu akan off atau mati total, yaitu keadaan siang, dan dia akan melakukan pengisian daya baterai. Jika tidak lebih dari 500, maka yaitu mode malam atau mode siaga standby. Lalu sensor PIR akan membaca nilai. Apakah PIR high? Jika tidak ada gerakan, lampu menyala dengan kecerahan 10%. Jika iya, berarti ada gerakan, lampu menyala kecerahan 100%. Dan selesai. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang dua studi kasus ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.